menyenangkan ya. Puji Tuhan masih bisa bergabung bersama kami. Hari ini live streaming juga bersama kami yaitu channel Kanuru bersama dengan kami Ikim Iman Kristen Indonesia menjawab 100% Kristen 100% Indonesia. Survey is the best way. Hari ini saya tim Kopassus Ikim Australia mencoba menjawab tanggapan dari teman-teman Muslim yaitu bahwa Roh Kudus itu adalah milik Quran atau Islam. Maka daripada itu, hari ini saya sangat-sangat bersyukur dapat mengundang seorang yang mempunyai latar belakang studi perbandingan agama Islam dan Kristen. Beliau walaupun sibuk dalam pelayanan, masih menyisihkan sedikit waktu untuk kami. Mari kita sapa hambanya Pak Saifuddin Ibrahim. Apa Haleluya, kabar, Abi? selamat malam saudara semuanya, salam. Wah, luar biasa. Pak Abi, Shalom. sehat ya? Pak Abi, sehat ya Pak Abi? Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke Pak Abi, gini, sebelum kita mulai kita nonton dulu satu video supaya teman-teman mengerti apa yang kami bicarakan. Sebentar ya. Oke, saya share screen. Ya, puji Tuhan masih bukan yang ini, tapi yang ini. Ya. Alright, kita mulai. Tentang Ruhul Kudus ya. Nah, di sini dia mencoba untuk memutarbalikkan makna Ruhul Kudus ya, yang sebenarnya Ruhul Kudus itu berasal dalam bahasa Arab, milik Al-Qur'an ya. Milik Al-Qur'an dalam berbahasa Arab, dan maknanya tentunya harus sesuai dengan yang pemilik kitab aslinya, pemilik umat Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri. Nah, tetapi di sini kaum kafir umat terjemahan ini mencoba untuk menggoreng, memutarbalikkan makna Ruhul Kudus itu yang sebenarnya gitu loh. Ini mereka nggak punya istilah Ruhul Kudus, nggak punya di dalam kitab suci mereka. Kalau mereka merujuk kepada kitab Taurat itu beda, Ruh HaKodes beda nama. Tetapi berhubung mereka ini menyinggung Ruhul Kudus milik Al-Qur'an ya, milik kitab suci umat Islam, bahasa Al-Qur'an, ya tentunya mereka sebenarnya harus ya, artinya logowo, kalau dalam artinya dalam posisi ini artinya ya sadar diri sudah meminjam hak milik agama orang lain, sudah meminjam hak milik Al-Qur'an, tetapi mereka dengan semaunya, dengan seenaknya memutarbalikan makna Ruhul Kudus itu gitu loh. Mari kita simak dalam. Apakah jelas Pak tadi? Sangat jelas. Saya dengar itu juga mau tertawa, Pak. Dia tahu Kristen enggak itu Pak Saifuddin? Nah, itu pertanyaan saya nih Pak. Ini menurut Pak Saifuddin nih yang belajar perbandingan agama dulu itu sebenarnya gimana sih Pak? Sejarahnya tuh Kristen dulu apa Islam dulu sih Pak? Ini bagi teman-teman yang kurang mengerti sejarah bisa diterangkan Pak Saifuddin. Silakan. Di unmute Abi. Di unmute Abi. Ya, oke, saudara-saudara, bahwa sejarah agama-agama menempatkan agama yang paling pertama itu adalah agama Hindu. Hindu adalah agama yang tidak diketahui kapan berdirinya dan bagaimana sejarah ketuhanannya, juga bagaimana perkembangan ketuhanan mereka lalu disimpulkan menjadi Trimurti. Agama Hindu itu diibaratkan seperti bola salju. Bola salju itu menggelinding, membesar sampai ke bawah itu besar sekali. Kira-kira itulah namanya Hindu. Baru kemudian agama Buddha, kemudian Yudaism, muncul agama kekristenan. Halo, kekristenan. Jadi jelas suara saya? Iya, jelas. Oh, tadi saya dengar suara saya
bergema. Baru agama Kristen itu di dalam sejarah agama disebut agama yang dibawa oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itu yang dipelajari oleh ahli agama, perbandingan agama di Indonesia. Agama Islam muncul 600 tahun setelah Kristen. Lebih tepatnya 610 tahun setelah agama Kristen baru muncul Islam. Nah, Islam ini berkembangnya di tanah Arab. Di tanah Arab, lalu dibawa oleh Muhammad, mereka menjulukinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad, semoga Allah menyelamatkannya. Semoga Allah menyelamatkan Muhammad, memberkati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah. Itu istilah yang populer yang dipakai untuk Muhammad ini. Selama 23 tahun Islam dikembangkan oleh Nabi Muhammad. 12 tahun di Mekah dan 11 tahun di Madinah. Jadi lebih kurang 23 tahun Islam itu dikembangkan oleh Muhammad, lalu muncul penggantinya itu Khulafaur Rasyidin, 4 orang yang mengembangkan Islam dan akhirnya sampai ke Palestina gitu. Dasar hukum Islam itu yang pertama Al-Quran, kemudian Sunnah Nabi, kemudian Ijma, kemudian Qiyas, kemudian Ijtihad yang dikeluarkan oleh ulama atau seorang mujtahid, orang yang dalam pengetahuan tentang keislamannya. Nah, itu sejarah singkatnya. Ya, ya. Dalam waktu yang cepat, Islamlah yang agama yang paling berpengaruh dan paling cepat perkembangannya di dunia ini. Hanya dalam beberapa abad Islam berkembang sampai ke seluruh dunia. Kenapa perkembangan Islam itu cepat? Ya karena agresi militer kepemimpinan Islam itu selalu melalui pedang. Jadi Islam itu disebarkan dengan pedang dan itu diakui oleh ulama sebenarnya. Namun Muslim Barat, Muslim Nusantara itu tidak mau mengaku bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, selalu di ini. Tetapi Khalid Basalamah itu mengatakan, kenapa kita malu untuk mengatakan bahwa Islam itu dikembangkan dengan pedang? Memang Islam itu berawal dari pedang. Gitu. Begitu. Itu diakui oleh Khalid Basalamah, yaitu seorang ulama juga YouTubers di kalangan ya ulama yang sepaham dengan UAS, Ustadz Abdul Somad itu. Ya, ya. Atau ulama semacam itulah gitu. Ya, ya. Harus diakui. Nah, bagaimana sejarahnya ini terakhir yang ya bagian dari pertanyaannya, bagaimana kok bisa Ruhul Kudus itu menjadi milik orang Islam? Ini juga nggak diketahui gitu. Kalau ada yang mengatakan bahwa Ruh Kudus itu adalah milik Islam, istilah Al-Quran, itu kesalahan. Video tadi adalah video ngawurisasi. Kenapa ngawur? Karena Roh Kudus itu ya adanya istilah Alkitab itu. Tetapi kata Roh Kudus itu adalah kata yang diambil dari bahasa Arab, Ruhun Al-Qudus, Roh Suci itu. Mestinya kalau diterjemahkan dalam Indonesia bukan Roh Kudus, tetapi Roh Suci. Gitu. Ru'ah dalam bahasa Ibrani-nya Ru'ah. Kodes itu Kudus.
Ya, ya, Nah, ya. bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu adalah bahasa rumpun, bahasa Semitis. Gitu. Bahasa Semitis. Arab, bahasa Aramik dengan bahasa apa namanya bahasa Ibrani itu adalah satu bahasa. Kata Satu rumpun. iman, kata aman, kata amin, sama bahasa Arabnya. Aman dalam bahasa Arab ya aman juga di dalam bahasa Ibrani. Iman juga di dalam bahasa, tiga bahasa itu. Nah, kenapa kok orang tadi kayaknya membenarkan diri? Kalau tidak ada agama Kristen, itu tidak ada agama Islam. Tidak ada agama Islam kalau tidak ada Yahudi. Gitu. Akar sejarah Islam itu mereka kaitkan, mereka ambilkan, mereka gulirkan karena dari dua agama sebelumnya. Dan seluruh nabi-nabi di dalam Alkitab, seluruh nabi-nabi di dalam Al-Quran itu semua nabi di dalam Alkitab. 25 nabi, hanya satu-satunya nabi dari Arab, ya Muhammad itu. Lalu dikatakanlah ada Nabi Soleh, ada Nabi Shu'aib, ada Nabi Hud gitu. Nabi ada beberapa nabi yang sudah saya tulis dalam buku saya bahwa ada nabi yang tidak diketahui di dalam Alkitab. Lalu dianggaplah itu nabi, padahal tidak ada nabi itu dan sejarahnya di dalam Alkitab. Begitu. Jadi seluruh nabi dalam Al-Quran itu kecuali Muhammad ya nabi di dalam Alkitab. Gitu. Nah, buku terakhir yang saya tulis, coba ambil buku. Buku terakhir yang saya tulis, tidak ada nabi dari Arab. Jadi seluruh nabi itu dari Bani Israel. Dan itu saya buktikan. Siapa saja yang mau berdebat, berani berdebat dengan saya tentang tidak ada nabi dari Arab, ya saya lawan. Saya tunjukkan bukti sejarah Alkitab. Karena Alkitab itu adalah bukti sejarah yang konkret. Iya, Dan setuju, Pak. Tidak dibohongin. Nah, ini dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Wow. Ini Mantap. buku terakhir yang saya tulis sebelum saya masuk penjara. Ya tidak ada. Gitu. Nggak ada ya, Pak. Apalagi kalau cuma kata Roh Kudus. Roh Kudus itu ya Alkitab yang punya istilah. Makanya di Quran surat ke-17 ayat 85 Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Maksudnya mereka itu orang Yahudi dan orang Kristen bertanya kepada kamu, hai Muhammad, tentang roh. Lalu katakanlah Muhammad kepada mereka itu, qulir ruhu min amri rabbi. Sesungguhnya roh itu adalah urusan Tuhan saya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak dikasih tahu tentang ilmu kecuali sedikit. Jadi jelas sekali tentang roh itu. Alkitab yang lebih banyak bercerita tentang roh. Oh gitu. Pak Saifuddin. Ayat ini juga surat ke-17 ayat 85 ini juga yang menjadi pertanyaan besar saya ketika saya masih Muslim. Dan akhirnya membuat saya mengembara ke dalam ilmu perbandingan agama dan akhirnya saya mengembara ke dalam Kristen, masuklah saya Kristen. Setelah saya tahu tentang kekristenan, oh ini dia ini kejanggalan di dalam ajaran Islam karena tentang roh itu tidak dikasih kecuali sedikit. Pak Saifuddin, maaf saya potong. Kenapa orang tadi kok begitu yakinnya ya bahwa kita malah dibalik ini seolah-olah mencuri arti Rohul Kudus itu? Maka dari itu tadi saya mengatakan mendengar itu saya mau tertawa. Apakah dia nggak ngerti Kristen dan siapa yang dahulu dibandingkan Muslim Islam? Islam kan muncul sekian ratus tahun setelah Kristen. Pak Saifuddin. Ya duluan Kristen 600 tahun sebelum Islam datang
Kristen sudah muncul, tetapi kenapa kok tiba-tiba orang ngomong kayak tadi itu tidak tahu sejarah Islam itu sendiri dan dia tidak tahu sejarah Al-Quran. Dia harus tahu dan belajar. Kenapa? Gitu. Nah, begini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, itu belum dikenal pada tahun awal Islam. Belum dikenal Allah itu. Di tahun-tahun awal Islam itu tahun kedua, tahun ketiga sampai meninggalnya Waraqah bin Naufal dan terjadi perdebatan yang begitu sengit antara orang Quraisy dengan Nabi Muhammad dan orang-orang Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad itu. Nah, baru muncul nama Allah itu. Ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Jadi baru kata Rabbun. Rabbun itu artinya guru. Rabbun itu artinya pengatur gitu. Rabbuni kata murid-murid Yesus kepada Yesus Kristus. Rabbuni. Nah, Rabbul Iqra bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu gitu. Baru dengan kata Rabbun itu, Rabbin, belum ada kata Allah. Nah, itu ditulis, dijelaskan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, ahli tafsir terbaik di Indonesia yang pernah lahir di muka bumi ini. Profesor Dr. Quraisy Shihab itu adalah orang yang sangat mumpuni di dalam ilmu Al-Quran. Dan dia adalah profesor yang jujur di dalam memberikan pemahaman tentang Al-Quran. Dan apa yang saya jelaskan ini, itu sesuai dengan tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Jadi sampai tahun ketiga baru muncul nama Allah itu. Saya lupa ayatnya di mana. Gitu. Ya. Kok tiba-tiba dia mengatakan bahwa Roh Kudus ini adalah istilah Islam? Oh tidak. Kita harus hidup di dalam roh dunia, roh dunia, roh surgawi. Itu hanya ada di dalam Alkitab. Bagaimana kita hidup di dalam roh, menyembah di dalam roh. Nah, di dalam Islam nggak kenal itu menyembah di dalam roh. Iya. Allah itu roh. Oleh sebab itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam roh dan kebenaran ini tidak dimengerti di dalam Islam. Tapi mereka nyembah Roh Jibril, Pak Saifuddin. Dia bilang ini. Iya ini Pak. Jibril. Itu dia bilang di ayat Al-Surah 192, 194 bahwa Jibril itu diangkat jadi mempunyai gelar apa gitu Pak. Bisa sini saya bantu Pak di screen. Coba. Apa katanya? Di screen ya, Al-Surah ayat surat 16 ayat 192 sampai 194 Pak. Saya bacakan bahasa Indonesianya ya Pak. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini ya. Ada di screen Pak. Tinggal dilihat aja kalau bisa. Kalau enggak ya saya itu surat 26. Nanti saya baca ininya. Surat ke-26 ayat 192 sampai 194. Oke, baca. Saya baca di sini ya bahasa Indonesianya. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nah, lalu di 193 dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Alamin. Nah, itu kan Jibril katanya yang nanti berhubungan sama Rohul Kudus, Pak. Nah, lalu ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi pengertian, begitu Pak. Menurut Pak Saifuddin bagaimana nih Pak ayat-ayat ini yang berhubungan sama Roh Kudusnya di Islam Pak?
Ya. Nah, itu ada Jibril di situ. Iya. Itu dikasih dalam kurung. Iya. Itu di dalam Ruhul kurung tuh. Amin. Ruhul Amin itu roh yang bisa dipercaya. Gitu. Hmm. Tetapi untuk menjelaskan di dalam bahasa Indonesia, lalu ahli tafsir selalu menggunakan Ruhul Amin itu adalah Jibril. Jadi bukan menyembah Jibril. Jibril inilah yang membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Begitu. Gitu ya. Iya, itu maksudnya. Bukan menyembah Ruhul Amin atau Ruhul Kudus yang kalau mereka tambah-tambahkan itu. Jadi bagi mereka Rohul Kudus itu bukan Tuhan ya, Pak? Bukan Tuhan. Tapi Roh dia bisa Kudus mencipta, Pak. Jibril. Tugas dari malaikat Jibril itu, dari Roh Kudus itu adalah menyampaikan ilham-ilham, menyampaikan detakan-detakan hati, jadi sentuhan-sentuhan hati kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang jahat sekalipun itu disuruh kembali lewat Jibril ini. Jibril ini tugas utamanya sudah selesai, yaitu menyampaikan wahyu. Nah, Jibril ini kerjanya adalah memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang orang-orang kafir gitu supaya masuk Islam begitu. Gitu. Nah, saya nggak tahu kalau Saifuddin Ibrahim masuk Kristen ini, apakah saya masuk Kristen ini oleh Jibril atau enggak? Saya juga nggak tahu. Ya. Kristus yang memanggil saya hidup. Ya, saya perlu tambahkan bagi teman-teman ya, kalau sedang membaca Alkitab atau Al-Quran tetap sama saja bahwa di kitab kalian kalau ada di bracket gitu ya, maksudnya diberikan tanda kurung, berarti sebenarnya kata itu di dalam kata aslinya itu tidak ada. Jadi itu ditambahkan. Ya, jadi kata itu hanyalah ditambahkan. Gitu ya. Terus gini Pak, saya pengen tanya nih Pak. Lalu kalau di ayat-ayat yang ada ayat-ayat berikutnya mengatakan bahwa Jibril itu dapat mencipta, Pak. Oh, enggak. Nah, ini dia. Saya buktikan nanti Pak di video nanti Pak ya. Sebentar, saya share screen dulu Pak. Sebentar, share screen. Oke. Sebentar Pak ya. Oke, kita nonton sebentar. Ini ya, ayat 11 ini merujuk kepada sesuatu yang penjelasan secara umum mengenai makna ruh itu sendiri gitu loh. Tetapi orang ini ya nggak tahu alasannya dengan apa keinginannya, dengan mencoba untuk memahami makna ini gitu loh. Ruhina ini gitu loh. Ya, kita lihat dulu dalam posisinya ini. Nah, ini min ruhina. Ini kan ini ruh secara umum bahasanya. Kita bisa cek dari tafsir yang kita sampaikan ini ya. Kita langsung tafsir Ibnu Katsir yang bersumber dari tanah Arab langsung, biar tidak ada hal-hal yang tidak sesuai. Pas kita langsung jelaskan di sini hal-hal yang tidak agar jelas ya. Nah, kita cek. Oke, sambil kita dengar omongan mereka. Dan ingatlah pun nggak ada sebenarnya. Wa Maryam benat Imran allati, cuman dan Maryam binti Imran, itu aja, nggak ada kata ingatlah. Nah, di sini Pak, di screen itu dibilang nih Pak, di tafsirnya untuk Quran
surat 66 ayat ke-12, 11 dan 12 dikatakan gini Pak, yaitu melalui malaikat Jibril, karena sesungguhnya Allah mengutus Jibril dalam rupa manusia yang sempurna dan memberikan Jibril meniupkan ke dalam baju karungnya. Nah, untuk Di situ. memberikan Nah, jadi hidup yang di Konteks sini. aslinya Gitu. ya. Tapi di sini Bu, ini kan ciptaan itu kan hanya interpretasi daripada penerjemah Iya, Al-Quran bahasa ada kata Indonesia. ciptaan di sini. Jadi Nah, dia bilang di sini dia meniupkan ke dalam baju kurungnya, sekali tiup saja ke farjahannya, lalu mengandunglah Isa, Pak. Jadi apakah di sini di ayat ini di tafsirnya si Ibnu Katsir ini menyatakan bahwa Jibril itu dapat mencipta juga, Pak? Begitu. Saya juga bingung nih, bagaimana Oh, pendapat enggak. Pak Jadi Saifuddin? Jibril itu meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Itu pendapat mereka. Itu. Ya. Jadi bukan mencipta, bukan menciptakan, tetapi hanya meniupkan roh oleh Jibril ke dalam rahim Maria. Itu roh ciptaan kami, roh min ruhina. Ruhina itu roh dari kami, gitu. Kami di situ ya Allah. Gitu. Tapi kalau dikatakan kenapa roh dari saya, gitu, orang Islam akan banyak lagi kalau ada kata kami di dalam Al-Quran, ruhina, gitu. Mereka selalu punya alasan bahwa ruhina itu Allah dan malaikatnya dan orang-orang yang di dalamnya ikut bekerja bersama Allah sebagai perantaraan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan Jibril untuk memasukkan roh suci dari Allah itu ke dalam rahim Maria, bukan mencipta. Gitu. Nah, kalau begitu Pak, dulu waktu ketika Bapak menjadi Muslim ya, itu pola pikirnya kok bagaimana Pak sampai Allah itu dimintakan bantuan untuk mencipta, itu kok begitu? Kok seakan-akan Allahnya tidak berkuasa, Pak? Ya. Bagaimana waktu pola pikir ya, Pak? Nah, ada kalimat di dalam Al-Quran itu yang dimana Allah bersama-sama orang, bersama-sama malaikat untuk bekerja bersama di dalam suatu karya. Misalnya di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, inna nahnu nazzalna, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Kenapa? Karena yang menurunkan itu Allah sendiri lewat Jibril, maka digunakan kata nahnu, kami. Nahnu itu kami, artinya kami. Itu. Nah, pola pikir Al-Quran itu sampai sekarang itu tidak bisa dijelaskan dengan tuntas, dengan sempurna oleh kiai-kiai, oleh ustadz dan ahli tafsir, apalagi kalau dibandingkan dengan Trinitas, gitu. Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gitu. Yang esa, gitu. Nah, Islam tidak masuk ke sana, tidak bisa memasukkan itu, walaupun kita komplain, kenapa dia sesungguhnya saya yang menurunkan Al-Quran, saya pula yang menjaganya, gitu. Intinya kan begitu. Kalau agama Islam itu diturunkan oleh Allah, kenapa Islam harus membela agama Islam? Kenapa Allah nggak membela agamanya Islam? Begitu. Iya, betul. Iya. Begitu untuk menjelaskan. Jadi tidak ada jawaban yang memuaskan dari kiai manapun dari zaman ke zaman untuk menjelaskan kata kami di dalam Al-Quran. Oh, begitu. Nggak mampu. Ya. Nggak mampu mereka ya, Pak. Oke. Ya. Kalau di dalam Kristen, wah enak sekali jawaban itu. Gitu. Kita jelas, Pak ya. Jelas sekali. Betul, betul. Teologi Kristen itu adalah teologi yang bagus sekali. Jadi orang Islam tetap aja berdebat masalah Tuhan.
Biasanya ngelesnya kami itu gimana Pak? Kalau nggak ada jawaban yang jelas. Ngelesnya biasanya mereka bagaimana Pak? Pengalaman Bapak dulu. Ya itu seperti jawaban saya tadi. Bahwa Allah itu bersama Jibril dan Muhammad dan orang Islam lah yang menjaga Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran itu bisa dihafal oleh orang Islam dari zaman ke zaman. Kenapa? Karena Al-Quran itu menggunakan kata kami di dalam menjaga Al-Quran. Begitu, iya. Ya, baik. Orang Islam, ya Rohul Kudus, ya Allah juga. Jadi tiga-tiganya ikut menjaga Al-Quran. Gitu ya Pak. Tetapi kenapa Al-Quran itu bisa dihafal? Karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang beruntun. Sama dengan bahasa Ibrani dan sama juga dengan bahasa Aramia. Bahasa Aramia itu adalah bahasa dengan menggunakan lagu-lagu. Jadi mengucapkannya penuh dengan dengungan. Jadi mendengung itulah yang memudahkan Al-Quran gampang dihafal. Sama ada dengan Alkitab dalam bahasa Ibrani lebih gampang dihafal daripada Alkitab bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kenapa? Maaf Abi. Kata bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya beda jauh. Cara pengucapannya. Kata proklamasi saja susah kita hafal. Gitu. Tetapi kalau dinyanyikan itu gampang dihafal. Kenapa? Karena bahasa Sengau dengungnya itu yang memudahkan bahasa Arab, bahasa Ibrani dan bahasa Aramia mudah dihafal. Itu bukan masalah mukjizat itu. Kalau mau mukjizat ya Alkitab juga mukjizat. Kenapa? Alkitab Ten Commandment ataupun kitab Taurat. Kitab Musa, lima kitab Taurat. Gampang dihafal. Karena bahasanya bahasa Ibrani. Tapi kalau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya susah. Jadi begitu. Nah ini saya minta izin saya kasih contohnya ya Pak ya yang disampaikan Pak Ibrahim tadi ya. Mari kita tonton bersama, tidak lama. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu azannya orang Yahudi Pak. Iya. Iya. Baik. Dan itu jauh-jauh sebelum Islam lahir ya Pak Safidin. Iya, bahasa Arab itu gampang sekali dihafal. Itu saya hafal dari umur SD kelas 6. Amma yatasaaluna anin naba'il adzimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamuna alam naj'alil arda mihadan wal jibala autadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna naumakum subata. Itu sudah dihafal. Kenapa? Bahasa ucapan sambung-sambungnya itu yang memudahkan untuk dihafal. Iya. Diulang-ulang gitu. Ya kalau kita nyanyi kayak begitu ya bahasa apa saja bisa, tetapi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa mana itu nggak dinyanyikan seperti itu. Iya, tidak. Arab, Ibrani dan Aramia. Baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand dulu ya sehingga kita lebih teratur, dan bagi co-host yang ingin bertanya silakan saja langsung bertanya karena kalian tidak mempunyai untuk raise hand-nya. Baik,
Pak Abi, saya pengen tanya nih, Pak Abi, sekarang kalau baca Abi baca Alkitab itu Arab atau Indonesia Arab? Saya dua-duanya saya pakai Alkitab saya. Kalau saya ada ayat yang perlu saya hafal, maka saya pakai bahasa Arab. Abi bisa tolong bacakan ini ya, Yakobus 4 ayat 15 Waduh, dalam bahasa Arab. Nggak ada ya, Pak? mana saya enggak ada di Ya udah. bukan lagi di Nggak apa-apa. studio. Ya udah, tidak apa-apa. Nanti. Alkitab saya tolong. Sebentar. Alkitab bahasa Arab. Waduh, tar. Bagi yang mau tanya, Haleluya. ini hostnya bikin ini kaget. Tahu. Pasti ada Ini- sesuatu yang terbaik kok. Benar, mantap Pak Jenderal. Ini moderatornya bikin 1-0 ini. Nggak, karena di luar dugaan. Baik, menarik sekali. Nanti Iya. ngobrol-ngobrol. Bagi yang mau tanya, silakan. Oke, Abi sudah Resen muncul. ya. Sepertinya Pak Anti Murtad mau tanya ini, atau? Oh iya Pak. Silakan. Oke. Pertanyaan dulu ya sebelum Iya, Yakobus iya. tadi. Ya. Iya. Abi boleh sambil dengar. Iya, saya mau tanya Pak Saifuddin. Ya, Jadi tadi disebutkan bahwa kata ganti kami itu adalah diartikan bahwa Tuhan bersama malaikat-malaikatnya. ya. Tapi kata itu saya pikir jadi gugur Pak kalau kita lihat bahwa meniupkan roh kami. Ya. Karena kalau meniupkan roh kami berarti roh-roh malaikat itu juga ikut ditiupkan. Saya kira gitu Pak. Ya iyalah. Jadi itu lucu sekali. Iya. Karena itu saya lebih setuju roh kami itu adalah roh Tuhan. Iya. Siapa yang mute ini? Sebentar. Maaf Pak Frankie, di unmute Pak, kepencet mute itu. Ya. Oh gitu. Ya. Iya, silakan. jadi saya kira seringkali di Al-Quran itu kata ganti untuk Tuhan itu disebutkan kami Pak ya. Iya. Jadi saya kira itu sebetulnya maksudnya adalah roh Tuhan. Sebetulnya kalau bagi kita umat Kristen itu tidak masalah. Begitu pula waktu di surat bahwa Jibril Rohul Kudus menurunkan wahyu kepada Muhammad. Sebetulnya kalau pengertian Kristen meskipun itu yang bekerja malaikat kan tentunya dia dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin. Saya kira itu. Iya benar begitu. Nah kalau di dalam Islam itu tetap saja susah untuk membedakan di manakah roh Tuhan dan di manakah roh malaikat dan roh Muhammad. Itu tidak jelas, berbeda dengan ini. Kalau saya bertanya begini, apa bedanya Yesus Kristus dengan nabi-nabi lain? Nah, kita ambil contoh pertanyaan ini. Ini untuk menguji kebenaran masalah roh. Gitu. Siapa yang bisa menjawab duluan? Apa bedanya Yesus Kristus dengan nabi lain? Saya boleh jawab? Kelahirannya, Pak. Buka Lukas 4 ayat 18. Lukas Ada 4 yang ayat 18. Ada yang menjawab tadi kelahirannya. Oh, kelahirannya. Lukas 4 ya Pak? Ya, yang lain yang mau jawab silakan. Lukas 4 Pasti ayat. nggak tepat sesuai dengan keinginan saya. Semua jawabannya akan ngelantur. Iya, Lukas 4 ayat berapa Pak? 18. Ini gantian bikin 18. 1-0 ini Pak Saifuddin. Iya. Oke, lanjut. Oke, saya share screen sebentar ya. Baik, sebentar. Lukas 4 ayat 18. Ya, sebentar saya share screen. 1 minute. Oke, share screen. Ya, ayat 18. Di layar jelas? Apa Ya. kurang besar? Ya, Ya, ya. Cukup. cukup. Oke, saya bacakan ya Pak. Tuhan ada Oh, ya. padaku. Nah,
Cukup di situ aja. Jadi iya. Yesus membuka kitab Yesaya gitu. Ketika bertemu dengan banyak orang, Roh Tuhan ada padaku. Jadi di dalam Yesus itu ada Roh Tuhan. Bandingkan dengan Zakaria 12 ayat 1. Zakaria 12 ayat 1. Jadi saya hanya ambil Roh Tuhan ada padaku. Cukup di ayat itu saja. Sepotong ayat itu saja. Bagian A-nya. Sekarang Sebentar. Zakaria 12 ayat 1. Zakaria 12 ayat yang pertama. Baik. Ya. Bacakan. Gila. Loh, nggak keluar kok. Sebentar. 12 Tutup dulu, Pak. ayat. Oh, tutup dulu. Enggak. Buka aja. Ya, oke. Nggak keluar ini. Oke, bacakan. Sebentar. Zakaria 12. Nggak keluar. Coba saya tutup dulu deh. Zakaria 12 ayat 1. Oke, ya. Ya. Beginilah firman Tuhan mengenai Israel. Berfirmanlah Tuhan yang membentangkan langit, meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh di dalam manusia. Iya, sudah ada dua kalimat yang saling kontradiktif. Artinya penggunaannya dan pemahamannya saling berbeda. Zakaria 12 ayat 1, roh ciptaan. Kembali lagi, yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Tetapi Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Jadi di dalam Yesus itu ada Roh Tuhan. Sedangkan roh di nabi-nabi yang lain itu roh ciptaan. Roh hasil hubungan laki dan perempuan melahirkan nabi itu. Melahirkan Saifuddin Ibrahim. Karena keinginan laki dan perempuan. Maka lahirlah roh di dalam Saifuddin Ibrahim itu adalah roh ciptaan. Tetapi roh di dalam Yesus Kristus itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Maka Yesus bilang, roh Tuhan ada padaku. Artinya rohullah, roh Allah ada di dalam Yesus. Sehingga Yesus tidak mengatakan kalau menyembuhkan orang yang nama Yesus sembuh. Yesus tidak perlu tumpang tangan sembuh. Lazarus yang sudah 4 hari mati keluar. Lazarus keluar. Ya, betul. Jadi tidak perlu Yesus mengatakan dalam nama Yesus sembuh. Tetapi pendeta orang zaman sekarang dalam nama Yesus sembuh. Harus pakai dalam nama Yesus. Tetapi Yesus tidak perlu menggunakan kata-kata dalam nama Yesus sembuh. Kenapa? Karena di dalam Yesus itu sendiri adalah roh Tuhan. Zakaria 12 ayat 1, roh ciptaan yang ada di dalam diri manusia. Yang menciptakan roh yang ada di dalam. Jadi semua manusia ini mendapatkan roh ciptaan Tuhan yang dibuat berdasarkan setelah munculnya manusia baru. Lalu muncullah roh di dalam kita. Dan berkembang sesuai dengan jiwa, yaitu belajar masalah apa saja. Dan tumbuhlah roh itu menjadi roh yang pandai, menjadi roh yang pintar, ada roh yang nggak pintar-pintar karena nggak belajar, dan seterusnya. Oke, ini yang perlu saya jelaskan. Oke. Oke. Baik. Terima kasih. Ayatnya tadi untuk sebagai apologetis. Iya. Ini tadi juga pas ketika saya buka firman Tuhan, saya lihat banyak apologet Kristen masuk nih Pak, seperti Bu Uti dan lain-lainnya, Pak Bagus dan lain-lainnya. Selamat datang ya di IKIM. Terima kasih. Di sini juga ada Pak apologet sudah resen. Silakan waktu dan tempat Pak apologet. Ya, suara saya kedengaran? Jelas Pak. Kedengaran suara saya ya? Ya.
Ya, salah satu tadi pertanyaan Pak Ibrahim, bedanya Nabi Yesus dengan nabi yang lain. Nabi yang lain itu diciptakan oleh Yesus. Itu bedanya. Ya, Itu pertanyaan saya, kalau tidak salah itu Roh Kudus itu ditiupkan oleh Jibril ya ke farjahnya Maria. Sedangkan Jibril itu sendiri Roh Kudus. Jadi konsep Roh Kudus ini di dalam Islam itu semacam kuasa ya, bukan pribadi ya, begitu Pak ya. Apa agak sedikit ini ya, Roh Kudus katanya Jibril, tapi Jibril menghembuskan Roh Kudus ke dalam farjah Maria. Bagaimana Pak? Kok agak kacau begitu Pak? nah, berbeda dengan pemahaman Islam bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah, setan, iblis, kuntilanak diciptakan dari api. Nah, Roh Kudus itu adalah malaikat Tuhan yang dipakai oleh Allah dalam tanda petik Allahnya orang Islam, untuk membantu sebagai pembantu Allah adalah Jibril ini, untuk meniupkan roh ke dalam rahim Maria, lalu menjelma menjadi laki-laki yang sempurna. Itu di surat Maryam dimulai dari ayat 16 dan seterusnya. Itu bicara tentang Maryam dan bicara tentang Isa Al-Masih sampai ayat-ayat selanjutnya, bahwa surat Maryam ayat 34, apa yang diceritakan tentang Isa Al-Masih itu akan menimbulkan keributan dan perselisihan antar manusia dari zaman ke zaman. Itu kira-kira. Memang nggak usah bingung kalau apa yang dikatakan oleh Al-Quran, karena selalu membingungkan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Saifuddin. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan Rasen. Saya mau bertanya Pak. Silakan Pak Halim. Ya, Pak Saifuddin, salam. Saya mau nanya ini karena suka dituduh sebagai orang Kristen tuh dituduh sebagai jemaat terjemahan gitu loh. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, sisipan terjemahannya justru bisa menyesatkan orang yang membacanya gitu. Jadi asli sama terjemahan bisa bedanya jauh gitu Pak. Jadi itu gimana nih Pak? Al-Quran itu yang paling terkenal adalah terjemahan 1972, dan sekarang ini mengalami perubahan demi perubahan yang banyak sekali. Saya mau coba lihat dulu terjemahan Al-Quran, apakah tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Banyak sekali terjemahan Al-Quran yang salah dari Departemen Agama, dan saya temukan lebih daripada 1000. Tetapi ada yang sudah menemukan sampai 2000 kesalahan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, gitu. 2000 Pak? Sudah 2000 kesalahan terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Dan sudah banyak juga diperbaiki oleh Departemen Agama. Dan karena gencarnya saya menyampaikan Injil lewat Al-Quran, apa-apa kata-kata saya juga sudah banyak mempengaruhi terjemahan baru Al-Quran ini. Misalnya karena saya menggunakan ayat-ayat Al-Quran di dalam terjemahan. Misalnya surat Maryam ayat 33, wassalamu ala yaumi wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di situ kesejahteraanlah ketika aku lahir, ketika aku mati, ketika aku bangkit hidup kembali. Mestinya terjemahan Al-Quran yang benar berdasarkan bahasa Indonesia, keselamatanlah yang wassalamu ala yaumul wulidtu, keselamatanlah ketika aku lahir, ketika aku mati, ketika aku bangkit hidup kembali. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia menjadi kesejahteraan. Maaf Abi, saya boleh buka ayat Al-Qurannya nggak Abi?
Ya? Ayatnya berapa, Abi? Kalau boleh tahu? Surat ke-9, Ya. surat 19 ayat 33. 19 ayat 33. Saya buka di screen ya, biar teman-teman bisa coba. lihat sekalian. Ada nggak perubahannya itu? Oh, sebentar. Saya lihat. Ayat 33 ya. Enggak, sebentar. Saya share screen dulu. Nih. Share screen. Ya. Di sini surat Maryam ya, Pak Ibrahim ya. Ayat 33. Ya, di sini ayat 33 dikatakan dalam bahasa Indonesianya ya. Di sini menjadi, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari ini aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Iya, mestinya di situ bukan kesejahteraan, karena di situ ada kata salam, wassalam. Peace on me. Oh iya. Mestinya keselamatan. Ya, bahasa Inggrisnya keselamatan, Pak Abi. Itu Pak Ibrahim, ya. Ya. Peace on. Ya. Peace on. Ya, ya, peace on me. Nah, ya. bahasa Inggrisnya benar, tapi bahasa Indonesianya kacau balau. Dari mana Departemen Agama membuat terjemahan semacam ini? Lalu dibuatlah kesejahteraan. Ini aneh ini Departemen. Kenapa? Karena Yesus itu juru selamat. Abi, tidak lama, Pak. Ini dapat kiriman yang cukup menarik ini, ya, bahwa ini kelihatan ya, diduga ada 3.229 kesalahan penerjemahan. Ini kata Kemenak loh. Oh ya, sudah diakui. Ya. Nah, termasuk ini harus berita dari Republika ini berita Republika .co.id. Ya. Ya, harus diakui oleh Departemen Agama kesalahan mereka di dalam terjemahannya. Baik. Nah, Abi, saya kalau boleh tanya Pak Abi ya, Pak Ibrahim, kalau misalnya dalam kesalahan penerjemahan itu yang 3.000 itu dalam arti yang sangat kritikal atau tidak? Atau hanya ya angka atau seperti gitu? Oh, sangat ini sekali, mengganggu sekali. Yang bisa mengubahkan arti dalam artian gitu. Mengubahkan arti dan memperbodoh orang. Waduh. Iya, gawat kalau udah sampai seperti itu. Karena kalau di Alkitab kan ada kesalahan tapi cuman angka-angka. Biasa mereka hanya temukan di angka, tidak sesignifikan seperti itu. Ya, angka-angka pun ya bisa dimaklumi. Iya, kalau ini bisa mengubah arti ya berarti bahaya ya Pak Ibrahim ya. Iya, salah satu contoh ayat tadi. Kenapa? Karena Yesus itu juru selamat. Dia adalah juru selamat, maka di surat ke-19 ayat 33 bukan keselamatan yang diterjemahkan, tetapi diganti dengan kata kesejahteraan. Iya. Nah, misal, ambil bukakan Quran surat ke-8 ayat surat ke-8 ayat 60. Baik, tunggu sebentar, Abi. Surat 8 ayat 60. Ini menghaluskan makna. Bentar ya, 8 ayat 60. Iya. Ayat 60, sebentar. Baik, sudah saya ada. Bahasa Inggrisnya lebih bagus itu. Ada bahasa Inggrisnya juga, Abi. Sekalian saya ada 2. Oke. Saya share screen. Ini adalah surat 8 ayat 60, itu bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, dan bahasa Indonesia. Saya bacakan bahasa Indonesianya ya. Ya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, dalam kurung, yang dengan persiapan itu, tutup kurung, kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya apa yang kamu nafkahkan pada jalan Allah. Niscaya akan dibalas dengan cukup kepada. Iya. Di situ dan siapkanlah
untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambah untuk berperang. Yang dengan persiapan itu ada lagi itu pakai dalam semua. Kamu menggetarkan itu. Kamu menggetarkan. Mestinya itu kamu menteror musuh Allah. Gitu. Itu diartikan dengan menggetarkan. Ya betul. Di bahasa Inggrisnya nggak ada juga. Dismay, Pak. Dismay. Dismay itu mestinya untuk menteror gitu. Menggetarkan musuh Allah itu untuk menteror maksudnya. Kalau di Sahih, coba betul. Arabnya mana? Kembali Arabnya ke sini, Pak. Arabnya sini Arabnya. Nah. Mana nih Arabnya ya? Turhibu nabihi. Turhibu nabihi. Nah ini turhibu nabihi. Itu untuk menakutkan, menggetarkan. Betul. Bukan menggetarkan, untuk menteror. Menteror. Karena teroris dalam bahasa Arabnya itu irhabiyun. Irhabiyun. Di sini saya berikan di kutipan bahasa Inggris Sahih Internasional dikatakan may terrify the enemy. Ya, betul. Menakutkan ini. Terrify. Memberikan ketakutan kepada boleh enemy. Juga. Tapi terrify, teroris, menteror. Iya, menteror. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu boleh juga. Gitu. Itu baru benar terjemahannya. Bahasa Indonesianya menggetarkan. Bukan menggetarkan, untuk nakutin. Untuk menteror. Karena irhabiyun itu teroris. Ini salah satu contoh terjemahan Indonesia untuk menghaluskan makna. Sebenarnya nggak salah juga untuk menghaluskan makna itu, tetapi menjauhkan makna. Kenapa? Karena kata teroris ini sudah menakutkan, gitu. Kenapa FPI itu? Ya menteror. FPI itu menteror. Gitu. Emang nggak salah mereka, karena ada ayat ini. Memang diajarkan seperti itu, Pak ya. Diajarkan. Coba lanjut ke ayat 67. Tadi ayat 60, ayat 67. Ya, sebentar. 67. 67. Baik. Dikatakan di sini bahasa Indonesianya ya, Pak. Ya. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala dalam kurung, akhirat dalam kurung untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahasa Arabnya di atas. Itu jelas sekali ayat itu. Jadi setelah ayat 60 sampai ke ayat 67, ayat 67 itu tidak patut Nabi punya tawanan perang. Jadi nggak perlu punya tawanan perang, habisin, karena tawanan itu berarti kita harus kasih makan, kasih minum, kita harus ikat, rantai dia. Ini merepotkan. Potong aja lehernya gitu loh. Itu makanya teroris itu nggak suka punya tawanan. Sebentar, Pak. Iya, ini. Teroris yang ada di Poso itu nggak mau mereka punya tawanan, habisin aja langsung. Gitu kira-kira. Iya. Di sini juga benar. Is not for a prophet, ya, to have captives. Ya. Nah, iya. Bagus bahasa Inggrisnya, oke. Iya. Terus di sini untuk Sahih Internasionalnya juga sama, Pak. It is not a prophet to have a captive of war. Oke. Jadi ada yang tidak bisa disembunyikan oleh Departemen Agama. Ayo sudah boleh, sudah bagus terjemahannya. Jadi kalau kita semua di dalam ketakutan, ya memang takut kok. Jadi Saifuddin Ibrahim itu dari beragama pemberani sekarang menjadi
beragama ke dalam ketakutan. Tetapi Yesus bilang jangan takut. Itu hebatnya Alkitab. Iya, baik, Iya, baik. iya. Oke. Jadi itu contoh-contoh terjemahan yang masih perlu diperbaiki oleh Departemen Agama. Kalau bisa ya dia harus membandingkan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia juga mengambil terjemahan Inggris. Karena bahasa Indonesia, kata-kata di dalam bahasa Indonesia ini masih kata-kata yang miskin. Jadi bahasa Indonesia sendiri banyak mengambil dari bahasa Jawa supaya gampang menerjemahkan. Ini kan baru terjemahan, bukan tafsir. Iya, Jadi iya. Translator gitu. Iya, oke. Baik. Ya, Pak Jenderal, ada masukan, Pak, dari melihat hal-hal Roh Kudus dan lain-lainnya? Ya, ini pelajaran bagi kita semua. Saya sendiri juga sangat diberkati ya. Dan terima kasih Pak Saifuddin, luar biasa. Dan pentingnya kita ini mempelajari secara eksegese dalam bahasa Kristen ya. Oke, kalau ada yang mau tanya sebentar ya. Jadi begitu, jangan eisegese. Jadi kalau eksegese itu mengeluarkan dari apa yang dikatakan sesungguhnya, itu yang kita keluarkan. Oke. Jangan eisegese. Eisegese itu kita sudah punya paradigma dulu, terdoktrin dulu, lalu kita memperkosa ayat untuk membenarkan diri sendiri. Itu banyak terjadi. Dan di dalam mempelajari Alkitab jangan dengan asumsi. Kayak tadi ya, saya rasa rupanya ini Pak ya. Ini channel Muslim yang mendownload talkshow Pak Hin juga dengan Pak Anti Murtad dan Ibu Fadila yang membahas tentang Roh Kudus juga. Dipelintir-pelintir. Ini bukan yang pertama kali Pak, kesekian kali dia gitu. Termasuk beberapa penjelasan saya tentang kalau kamu tidak bertobat maka pemungut cukai, orang-orang pesundal itu akan masuk ke dalam kerajaan surga dulu. Nah, jangan perkosa pengertian Alkitab dengan pengertianmu yang dangkal sekali, karena cara menafsir Alkitab itu beda jauh dengan Anda. Jadi Anda harus masuk kepada sudut pandang kami gitu loh. Oke ya, pernah lihat ya angka 6 lalu 9 gitu. Lah, kamu paksa-paksa 6 padahal kami itu 9. Kamu harus ada di posisi kami supaya ngerti. Kalau enggak, yang masalah bukan kami, kalian yang masalah. Ya, malah mempermalukan diri sendiri. Contoh yang tadi ya. Orang Kristen itu legowo saja. Kalian mencuri arti Rohul Kudus dari Muslim. Lah saya maaf kalau kami tertawa, apa kamu pertama enggak belajar sejarah? Dulu nilai sejarahnya berapa? Ini kalau sekolah hanya sampai di kalau sekolah hanya sampai di pintu gerbang ya begini nih. Sampai pintu gerbang balik lagi gitu. Dan yang kedua dari sisi sejarah juga berapa ratus tahun Anda lahir duluan gitu loh. Anda yang agak Anda percayai. Ini bukan soal hina menghina, bukan loh. Saya mau ngomong soal data dan fakta. Jadi bicara jangan berdasarkan like and dislike gitu ya. Mari kita jujur-jujuran gitu. Jadi kita jujur. Kalau Anda jujur, saya percayalah. Anda mendapatkan hidayah bahwa di dalam Tuhan Yesus itu kebenaran Tuhan yang benar. Oke. Al-Quran pasti masuk Kristen gitu loh. Itu dia Pak. Maka dari itu, kalau saya selalu mengatakan gini Pak Saifuddin, kalau kalian tidak jujur, itu pasti akan terbuka. Jangankan ndak usah pakai Tuhan, dengan teknologi akan terbuka. Apalagi kita percaya Tuhan. Nah kalau Anda jujur, pasti ngikuti jejaknya Abi Saifuddin Ibrahim. Tuhan berkati, silakan yang lain. Barangkali ada yang mau tanya. Ya contoh Nandar, karena dia bangga-banggain bahasa Arab, bahasa Ibrani, dia ngomong dalam bahasa Ibrani ke saya, mau debat dengan saya. Ya, apakah Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim bisa berbahasa Ibrani? Saya bilang jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet aja saya tahu. Kenapa? Karena kecanggihan teknologi Google ini, saya tahu seluruh bahasa gitu. Jadi gitu, itu jawaban Anda dengan saya. Tetapi dipelintir oleh Muslim bahwa Saifuddin Ibrahim itu tidak ada Roh Kudusnya, tetapi suka menghina. Apa kaitannya? Ini Uti Watimena akan menyampaikan sesuatu, silakan.
Oh, Salam shalom Bu Bu Uti, Uti. salam kenal. Salam kenal. Ini baru pertama kali saya masuk nih Pak Ikim. Puji Tuhan, Oh puji iya, Tuhan. nggak Ya, apa-apa. ya. Selamat malam Pak Saifuddin. Haleluya. Ya, salam kenal. Iya, saya kembali lagi ke topiknya yang tadi Pak. Bapak kan bicara tentang Roh Kudus. Nah, menurut pengalaman saya ya, yang menjadi Roh Kudus. Bapak bicara tentang Roh Kudus bahwa Yesus itu kan Roh Allah itu kan rohnya Yesus itu kan adalah Allah sendiri karena Allah kita adalah roh. Lalu dia melakukan mujizat-mujizat itu karena ada Allah itu di dalam dirinya gitu. Dan pengalaman saya ketika menghadapi para muslim itu mereka mengatakan Yesus itu dia punya mujizat karena dikasih oleh Allah gitu. Mereka bilang begitu karena Ya, dikasih oleh alasannya Allah. selalu itu ya Bu ya. Alasannya jadi nggak ada istimewanya dia dengan yang lain. Yesus bermujizat ya, yang lain juga bermujizat katanya gitu kan. Lalu ya saya mengatakan ya kalau murid-murid Yesus itu mujizat mereka dari luar diri mereka sendiri, itu kan dari luar diri mereka sendiri karena diberikan kuasa oleh Elohim waktu para nabi itu lalu diberi kuasa oleh Yesus ketika para rasul itu. Tetapi mujizat yang berasal daripada diri Yesus itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Karena roh Allah itu diam dalam dirinya. Allah yang roh itu yang bermujizat, yang punya kuasa ilahi, yang berkuasa ilahi itu adalah dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu makanya orang-orang pada waktu itu mereka kan mendekati badan Yesus saja kan ketika mereka sakit mereka mengejar hanya menyentuh tubuh Yesus saja mereka sembuh gitu. Lalu Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya gitu kan. Nah, saya selalu bilangnya seperti itu. Nah, yang saya bingung mereka mengatakan Allah itu kan roh, lalu roh itu Jibril gitu kan. Roh itu kan Roh Kudus itu kan Jibril. Buat kita kan Roh Kudus itu adalah Allah gitu loh. Lalu mereka bilang Roh Kudus itu adalah Jibril, sedangkan Jibril itu adalah perantara. Lalu Allah itu siapa gitu. Buat kita Roh Kudus itu kan adalah Allah sendiri kan. Nah, kalau mereka Jibril itu adalah yang kedua. Dari Allah diturunkan ke Jibril, dari Jibril ke Muhammad gitu. Bagaimana itu Pak menerangkannya mereka itu? Iya kan? Jadi Jibril itu kan kaki tangan yang kedua kan dari Allah mengejawantahkan ke Jibril. Kalau begitu apakah ada dua Allah atau bagaimana gitu? Sebelum ke Pak Ibrahim, maaf Pak Ibrahim, Pak Saifuddin, Ibu Uti Watimena, Anda sebagai seorang Christian princess. Uti Watimena Pak. Uti Watimena, Iya, udah ganti nama. Oke, Uti Watimena aja. Yang saya teringat di pikiran itu. Pengalaman Ibu apa yang paling banyak saudara-saudara kita itu mengobok-obok dalam kekristenan? Sahadat itu Pak, sahadat. Pengalaman Ibu sahadat. sebagai seorang apologis. Yohanes 17 ayat 3. Wah, itu mereka berhalusinasi, berbangga ria, ya bangga sekali. Yesus itu bersahadat karena di dalam Yohanes 17 ayat 3. Baik, kita tunjukkan. Yesus bersahadat gitu. Karena kan kita tunjukkan ya. Karena kan Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Nah, gimana ini pengalaman Ibu? Iya, di sini kan ya itu betul kata Bapak Pak Ikim tadi kan. Hanya comot-comot ayat gitu loh. Betul kata Pak Saifuddin hanya comot-comot ayat gitu. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus ya gitu kan. Mereka nggak mengenal apa tadi Pak eksegese ya bahasa eksegesenya. Ya. Ini kan maksudnya ini kan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar itu. Mereka bilang Engkau satu-satunya Allah. Jadi mereka langsung merujuk kepada bertauhid ya, bahwa ini adalah Allah yang bertauhid dan mengenal Yesus Kristus itu adalah yang telah Engkau utus. Nah, itu Allah itu mengutus Yesus. Jadi jelas di sini pengakuan Yesus bahwa dia itu hanyalah utusan. Dikasih tahu seperti apa mereka nggak mau tahu Pak, karena ini adalah sahadat Yesus katanya gitu kan. Katanya mereka. Kata mereka. Padahal ini kan eksegese-nya ya kan. Konteksnya adalah kan ayat yang kedua itu kan jelas mengatakan pemberi hidup yang kekal itu adalah Yesus yang utusan itu. Dia menerima kuasa ilahi dari Elohim
Ya kan? Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidupnya. Nya itu kan kepada Yesus. Demikian pula ia Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Elohim memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal kepada murid-muridnya yang sedang didoakan oleh Yesus ini. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka atau murid-murid Yesus itu mengenal engkau atau Elohim satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada dua kan pemberi hidup yang kekal, Elohim dan Yesus yang utusan gitu. Wah, mereka nih di sini Pak nggak pernah mau terima, apapun alasannya nggak mau pernah terima. Ya karena ada kata utusan di situ. Baik. Memang ya teolog. Iya. Ya Pak Saifuddin, teologi pokoknya orang Jawa bilang. Silakan Pak Saifuddin, pertanyaannya Uti Watimena tadi. Jangan pokoknya ya Pak. Iya. Apa tadi yang ditanya? Ya, Jibril itu kan mereka bilang Jibril itu kan adalah Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus di kita ini kan adalah Allah sendiri. Nah, kalau di mereka kan Jibril itu adalah kaki tangannya Allah, lalu Allah itu siapa gitu. Iya. Iya, itu Bapak bingung kan mereka. Mereka berbicara tentang mukjizat, selalu bilang Yesus Kristus itu punya mukjizat karena izin Allah, biiznillah gitu. Yaitu surat Ali Imran ayat 49. Membuat burung dari tanah liat, menghidupkan orang mati, orang penyakit sopak sembuh, bla bla bla, biiznillah, dengan izin Allah. Jawabnya begini kalau kita apologetik. Lah kalau Muhammad itu utusan Allah, kenapa kok nggak diizinkan membuat mukjizat? Gitu. Kalau dia Muhammad itu adalah utusan Allah, kenapa kok nggak diizinkan bermukjizat? Dan seluruh Al-Quran, Muhammad tidak punya mukjizat satupun. Tetapi kenapa kok alim ulama seluruhnya berkata mukjizat Muhammad ya Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizatnya Muhammad. Tidak ada orang Kristen bilang Taurat itu mukjizat. Tidak ada orang mengatakan bahwa saya itu mukjizat. Bukan. Mukjizat itu adalah tanda heran, tanda ajaib yang dilakukan oleh seorang nabi untuk ditampilkan sebagai tanda kepada orang-orang yang hidup sezaman itu. Zamannya Musa dia membelah laut, zamannya Yesus Kristus orang mati dihidupkan. Lalu alasan kaum muslimin kalau sekedar tanda itu akan hilang, tetapi Al-Quran ini tidak pernah hilang. Gitu. Kalau Nabi Muhammad itu punya mukjizat, itu debat saya dengan Ihsan Mokuginta yang sudah meninggal dunia itu. Saya bilang tidak ada satu mukjizat pun yang dilakukan oleh Muhammad karena berdasarkan Al-Quran. Buka surat ke-10 ayat 20. Al-Quran surat ke-10 ayat 20. Ada 5 ayat di dalam Al-Quran mirip dengan ayat ini. Ada yang tolong? Ya, Pak Hin, silakan. Ya, sebentar. Lagi dipersiapkan. 10-20 ya, Pak? 10 ayat 20. Ya, sebentar. Oke. Surat Yunus. Ya, sebentar. Saya siapkan dulu. Oh ya, ini di bawahnya. Oke, sebentar saya share screen. 1 minute. Ya, sudah ada di screen, Abi? Udah, oke. Udah. Wa yaquluna laula an unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakan, sesungguhnya segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah aku juga menunggu bersama-sama kamu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala belum pernah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad disuruh berkata kepada kaumnya waktu itu, sesungguhnya aku bersama-sama kamu sedang menunggu. Jadi mukjizat sedang ditunggu oleh Nabi Muhammad. Berarti Allah juga belum memberikan sampai sekarang. Gitu. Tetapi untuk menjawab video dan ucapan-ucapan kata-kata debat saya dengan Muslim sampai sekarang ini, oh dibuatlah mukjizat ini dan ini. Oh, Al-Quran adalah dasar utama untuk menjawab apologetika di dalam keislaman. Dan saya menjawab apologetika juga itu dengan Alkitab, dengan yang tertulis. Itu jawabannya lengkap semua. Tetapi Al-Quran tidak bisa menjawab sampai hari ini. Berarti Muhammad dan pengikutnya sampai sekarang masih menunggu mukjizat. Sampai meninggalnya itu insan mau minta. Tapi ya, ada maaf, boleh ini Pak. Ya boleh ya. Ini boleh. Pak, ya tapi ini Pak ada pernyataan ya dengan kemarin itu dengan Pak Dani ya, dengan Pak siapa itu. Ada pernyataan, oh banyak sekali kalau soal mujizat banyak sekali Muhammad melakukan banyak sekali mujizat. Lalu dia cerita ada satu kali Muhammad katanya dengan tentaranya itu kekurangan air, lalu Muhammad mengeluarkan air dari tangannya katanya, lalu memberi minum banyak orang gitu. Lalu Muhammad membelah bulan, terus banyak katanya, ada banyak sekali tidak terhitung mujizatnya gitu. Ya, mujizat itu bisa dibuktikan, apa buktinya? Kalau membelah saya bilang ada di ngapain, untuk apa fungsinya? Kalau membelah laut itu untuk jalan raya. Kalau belah bulan, mungkin belah duren kali. Iya, saya bilang itu bukan mujizat yang seperti itu, karena yang begitu itu show off, itu kayak tukang sulap gitu, pamer-pamer jago. Mujizat itu kan diberikan. Pun zaman itu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad membelah bulan hanya karena di dalam surat Al-Qamar itu. Surat Al-Qamar itu bukan membelah bulan, bulan terbelah. Gitu. Oh, bulan terbelah. Iya. Itu konteksnya bagaimana Pak Saifuddin? Ceritanya bagaimana sesungguhnya? Sesungguhnya begini. Jadi Roh Kudus yang diceritakan sebagai Jibril itu tidak ada satu sahabat pun yang melihat Jibril. Tidak ada satu orang pun yang menyaksikan Jibril waktu itu. Termasuk Siti Aisyah, istri Nabi, itu tidak pernah melihat malaikat. Tidak ada satupun. Iya, cuma klaim semua dari awal sampai akhir ya cuma klaim ya Pak ya. Sudah hanya katanya. Klaim. Iya, klaim ngaku-ngaku. Oke. Kalau ada ada sahabat di dalam riwayat yang melihat itu Jibril, oke, saya masuk Islam lagi. Gitu aja. Iya itu jadi Jibril mereka punya dua Tuhan ya Pak ya. Jadi kesimpulannya punya dua Tuhan. Allah mengirim Jibril. Kalau Jibril itu adalah Roh Kudus itu kan Tuhan. Jadi punya dua Tuhan. Sedangkan masuk Nabi Muhammad naik ke langit bersama Jibril, itu semua hanya kata Muhammad. Iya. Ada saya baca buku Pak. Saya ada baca buku apa ya? Itu kesaksian istrinya sendiri Aisyah di malam yang luar biasa itu katanya suaminya lagi tidur tuh ngorok bersama dia di kamar katanya. Ya. Itu kan perjalanan satu malam. Tapi ada catatan kok Aisyahnya bilang itu sedang tidur kok katanya Nabi. Iya. Jadi apa mungkin mimpi kali dia mimpi. Makanya bisa jadi mimpi. Ini, apakah Isra Mi'raj itu dengan rohnya saja atau dengan badannya? Gitu. Iya. Tetapi ulama ini kebanyakan mengatakan Muhammad itu Isra Mi'raj itu dengan tubuhnya juga. Tetapi apakah Saifuddin Ibrahim kafir karena tidak percaya dengan orang yang naik ke langit sampai ke ujung langit ke-7 itu tanpa masker dan tanpa tabung gas?
gitu aja. Yang namanya Burak itu Pak, saya pernah baca di buku itu Burak itu dia dapat ide pada masa itu katanya ada cerita ya The Book of Enoch itu ada cerita itu yang itu sama persis itu dia naik kuda terbang pada masa itu ada cerita dongeng-dongeng tentang kuda terbang. Jadi Burak itu ya mungkin lalu dia naik ke langit ketujuh. Jadi sama persis itu ada cerita pada masa itu. Mungkin begitu, mungkin idenya dari situ. Nggak masuk akal sih, luar biasa nggak masuk akal. Langit ketujuh emang ada langit yang ketujuh Pak? Nggak ada kan? Nggak sesuai dengan ini kan? Nggak sesuai dengan ilmu ini kan? Nggak ada juga tuh langit ketujuh juga nggak ada. Ya, klaim semuanya bisa saja, tetapi kita tetap menghormati keyakinan mereka. Gitu. Ya. Tetapi untuk membicarakannya, untuk menginjil itu boleh, lakukan apa saja. Silakan seorang penginjil ngomong apa saja, nanti belakangan baru belajar ulang gitu. Yang penting menggoyangkan iman orang itu penting. Cuma yang jadi masalah Pak, pengalaman saya waktu menginjil mereka nggak akan pernah marah gitu Pak. Tidak akan pernah marah kalau bicara tentang Allah, tentang Jibril gitu. Nggak akan marah. Mereka akan jawab dengan baik, tetapi mereka akan naik darah ketika kita sudah bicara istri-istrinya Muhammad gitu. Tentang karakter nabinya itu mereka marah sekali. Marah sekali. Kenapa itu Pak? Marahnya luar biasa, apalagi bicara tentang Aisyah gitu, marah mereka. Kalau soal Tuhan Allah itu mutar-mutarin batu gitu, mereka nggak marah. Cuma kalau soal soal nabi, karakter nabi mereka marah sekali. Jadi seolah-olah lebih agung nabinya daripada Tuhannya, kalau saya lihat sih. Ya, seperti itu. Mereka mendoakan nabi. Itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya gitu. Di dalam orang saya dulu itu harus mengucapkan ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Lah terus saya siapa yang mendoakan saya gitu. Kok saya hanya mendoakan Muhammad dan turunannya, lah terus saya turunan siapa? Loh saya berarti nggak didoain sama mereka karena saya nggak masuk dalam turunan itu. Kalau Habib Rizik ya enak. Saya memang ada turunan Arab, tapi ya nggak termasuk dalam Alawiyin, yaitu turunan-turunan Nabi seperti Syihab, As-Segaf, itu kan turunan-turunan Alawiyin. Saya nggak termasuk turunan Alawiyin. Gitu. Baik, terima kasih Bu Uti ya. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup. Coba di sini kita sapa dulu Bu Fadilah karena di video itu Bu Fadilah juga ada di mungkin Bu Fadilah memberikan tanggapan. Bu Fadilah, sorry. Shalom, maaf sih ini saya masih di jalan jadi masuknya agak telat tadi. Iya. Nggak apa-apa. Apa ya? Mau nanggapin apa ya? Ya begitulah Muslim. Begitulah mereka ya. Ya seperti saya ulas tempo hari kan juga banyak terjemahan yang mereka tambah-tambahkan yang sebenarnya tidak ada di dalam teksnya begitu. Kalau untuk masalah Ruh Ruhul Kudus, karena sekarang saya percaya Alkitab, saya tidak percaya Al-Quran ya. Kalau mereka bilang Ruh Kudus itu adalah malaikat Jibril, itu terserah mereka, akan tetapi kita akan tetap menyuarakan bahwa bagaimana Yesus mengajarkan dan bagaimana Alkitab menerangkan tentang Roh Kudus, itu aja. Kita wajib memberitahu mereka dan kita wajib juga memberitahukan atas kesalahan-kesalahan ketidaktahuan mereka akan kesalahan dalam kitab-kitab dalam kitab mereka begitu. Dan saya sangat terberkati oleh Pak Saifuddin tadi, penjelasannya luar biasa. Ya, baik. Terima kasih Bu Fadilah. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Baik, sambil nunggu. Pak Saifuddin, kemarin pas saya kontak Bapak di Kalimantan Barat, gimana Pak? Pelayanan apa Pak di Kalimantan Barat Pak? Kita ngobrol-ngobrol.
Kalimantan Barat saya membuka sekolah untuk 100 penginjil tiap 3 bulan. Mereka sudah harus menguasai trik tahapan-tahapan menginjil kepada saudara kadrun gitu. Kadrun ini diputar otaknya dan kepalanya yang menghadap ke depan kita balikan ke belakang, atau dari yang kepalanya di belakang maju ke depan gitu. Buku yang saya tulis itu 5 buku yang saya tulis ini adalah kurikulum untuk sekolah penginjil nanti. 5 buku yang sudah saya tulis. Dialog dengan Kristen, ini buku 150 Muslim masuk Kristen gara-gara buku ini. Nah, itu kata mereka. Iya. Kemudian dialog dengan Saddam Hussein, ini buku 40 macam kekacauan ajaran Habib Rizik yang tidak bisa dijawab oleh kiai manapun. Kalau ada kiai bisa jawab buku ini, ya saya masuk agama itu lagi. Hai anak-anakku, bertobatlah. Ini juga untuk menjelaskan kekeliruan pemahaman mereka. Jadi sebelum Christian Prince itu terkenal, buku ini sudah menjelaskan apa yang diomongkan dan dikatakan oleh Christian Prince di dalam penjelasannya itu. Misalnya inilah itu dan seterusnya. Sudah ini sudah saya tulis 10 tahun yang lalu saya sudah menulis. Apakah buku-buku itu bisa dibeli di toko buku? Tulis kasih tahu WA 0853 Sebentar. Saya catat dulu. 0853 8827 ya. 0696. Jadi WA hanya WA, jangan ditelepon. Nanti dia saya bisa marah. Oke. Nanti saya tuliskan di chat bagi teman-teman yang ingin membeli. Sepertinya apologet perlu ini untuk membantu ya. Buku-buku dari Abi. Membantu untuk para apologetik. Ya, baik. Ya, di sini ada orang yang resen lagi. Saya persilakan waktu dan tempat. Saya mau sampaikan sesuatu dan mau bertanya kepada Pak Saifuddin. Ya. Pak, kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, tapi yang diterbitkan oleh Akbar Media, itu sebelum awal turunnya Al-Quran di halaman 145, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang aneh. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Ibnu Ishaq berkata, aku pernah mewawancari Abdullah bin Hasan tentang peristiwa di atas. Abdullah bin Hasan berkata, aku pernah mendengar ibuku, Fatimah binti Husain, menceritakan peristiwa tersebut dari Khadijah. Hanya saja aku pernah mendengar ibuku berkata, Khadijah memasukkan Rasulullah ke dalam daster miliknya. Pada saat itulah Jibril menghilang dari hadapan Rasulullah. Khadijah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ini pasti malaikat, bukan setan. Ini jadi menarik kan Pak sebenarnya. Pengujian Jibril ataupun ya, katakanlah utusan dari Allah, berarti pengujiannya menggunakan daster perempuan kan Pak? Cuman menariknya hanya saya dapatkan itu di penerjemahannya Akbar Media. Waktu saya mencoba mencari dari Sirah Nabawiyah lainnya, tidak ada. Jadi bagian ini tidak ada berikut ini. Tidak. Cerita ini sangat sensitif untuk orang Indonesia. Itu. Nah, buku-buku hadis itu banyak sekali cerita-cerita yang sampai sekarang itu tidak diceritakan, tabu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali hadis-hadis penting yang tidak berani, tidak bisa atau malu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun kehebatan teknologi ini telah membuka yang tertutup berabad-abad itu sekarang, yaitu dengan teknologi Google dan terjemahan
ke dalam bahasa Indonesia ini sudah luar biasa. Saya pernah merekam 25 khutbah saya, dan saya bilang kepada pembantu saya, jangan diungkap khutbah-khutbah ini sampai saya meninggal. Jadi boleh ditayangkan 25 khutbah ini kalau saya sudah meninggal. Begitu saya masuk penjara, terkenalah Christian Prince. Christian Prince itu sudah ngomong semua 25 khutbah saya. Jadi ya saya terima kasih kepada Christian Prince di Amerika. Sudah membuka semua khutbah-khutbah saya. Haleluya. Terima kasih, Pak. Ya, itu Christian Prince juga sudah ngomong hadis yang dibaca oleh saudara tadi. Iya, iya. Sirah Nabawiyah. Oke, silakan untuk berikutnya Pak siapa tadi? Tadi Kemijah ada resen, Pak. Apakah masih mau bertanya? Sudah. Oh, sudah ya. Sudah dia tadi. Ya, sudah. Tadi Pak siapa namanya sebentar. Pak makin asik, Pak makin asik ini. Jadi bertanya nggak Pak makin asik? Ya, oke. Shalom Abi. Setelah itu Pak Opojer tadi sempat unmute. Oh, oke. Sorry, saya. Pak makin asik, mic-nya kurang baik. Pak makin asik. Ya, halo. Ya. Halo. Ya, Halo. masih tidak baik Pak, makin asik mic-nya. Mungkin dibetulkan dulu. Saya persilakan Pak Opojer dulu ya. Nggak usah pakai Pak makin asik, nggak usah pakai headset Pak. Coba. Halo. Nah. Halo. Ya, silakan Pak. Udah jelas sekarang. Oke. Pak yang moderator yang imut-imut ini mohon bukakan Al-Qur'an surat Al-Karim ayat 12. Waduh, Al-Karim itu nomor berapa? Saya bukan Islam. 66. 66. Iya. Ya. Oke. 66 ayat kok ayat 12. Ayat berapa, Pak? 12. 12. Baik. Iya. Sebentar. Saya siapkan dulu baru saya share screen ya. Oke, sudah siap. Saya share screen sekarang. Sebentar. Ya, silakan. Sudah di screen. Anda mau saya bacakan atau gimana, Pak? Ya, boleh dibacakan juga, Pak. Boleh, silakan, Pak. Oke. Di sini bahasa Indonesianya, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh dalam kurung ciptaan kaminya huruf besar, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ya, ada hal yang menarik. Yang pertama frase dari roh, lalu tanda kurung tambahkan kata ciptaan. Betul. Apakah benar itu ciptaan tersebut merupakan arti kalau melihat dari tata bahasa atau eksegesinya dari roh tersebut? Tetapi begini, kalau memang roh itu adalah Jibril, berarti dalam diri Yesus ini ada roh Jibril, itu mengingatkan kita kepada salah satu sekte Kristen, yaitu Saksi Yehova, yang berpendapat bahwa Yesus itu adalah malaikat begitu. Nah, lalu yang kedua, di situ juga ada kata sebagian gitu. Jadi di sini saya bingung, maksudnya sebagian apakah dalam diri Yesus itu ada begitu banyak malaikat begitu yang ada dalam diri Yesus. Jadi yang benar yang mana ini?
inkarnasi dari Jibril atau inkarnasi dari begitu banyak malaikat yang ada dalam diri Yesus gitu. Nah, mungkin Pak atau Abi yang mengerti bahasa Arab bisa memberikan pemahaman sehingga ketika kita membaca ayat tersebut kita tidak membuat kesimpulan sendiri bahwa Isa itu bukan hanya sekedar nabi biasa tapi juga dia adalah inkarnasi daripada Jibril itu sendiri begitu. Silakan, Ya. Pak. Kalau di ayat ini Yesus Kristus itu Isa Al-Masih di dalam ayat ini bukan inkarnasi dari malaikat Jibril, tetapi roh yang dibawa oleh Jibril ini adalah roh dari Allah, ruhina, gitu. Itu roh Allah, itu roh Allah di situ itu. Gitu. Wasaddaqat bikalimatin. Nah, ini sudah bukan kaitannya dengan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, tetapi berkaitan dengan Maryam, kembali kepada kata Maryamnya itu. Jadi, bikalimati rabbiha, dan juga kata-kata Tuhan, ucapan firman Tuhan, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Jadi Maryam ini membenarkan mujizat-mujizat dan juga membenarkan kitab-kitab sebelum Maryam. Maksudnya kitab Nebim, yaitu kitab nabi-nabi. Nah, untuk menjelaskan ayat ini, bukakan saya surat keempat ayat 171. Surat keempat ayat 171. 171, sebentar. Ya. Baik. Ya, sebentar. Ya, sudah di screen, Pak. Ini panjang sekali. Bapak mau baca Arabiknya dulu atau langsung ke bahasa Indonesianya? Nah, saya Arabnya dulu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Hai ahli kitab, jangan kamu berlebihan di dalam agamamu. Dinikum. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan berkata-kata kepada Allah kecuali yang benar. Jadi jangan ngata-ngatain Allah hal yang nggak benar gitu. Lo orang Kristen nggak ngata-ngatain Allah yang benar, dan orang Kristen juga tidak berlebihan di dalam agama. Semua orang Kristen itu berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman. Jadi mengenai ketuhanan Yesus juga itu berdasarkan firman. Nggak perlu Al-Quran ngomong begini, orang Kristen sudah oke. Nah, kita lanjutkan. Innamal masihu ibnu Isa Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Maryam itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Orang Kristen juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Benar. Maka Yesus bilang, Bapak mengutus aku. Udah jelas, sama. Nggak perlu ayat ini juga. Karena Yesus itu ya utusan Allah. Dalam satu sisi, dia adalah Rasulullah. Terus, wa kalimatuhu, dan Yesus itu adalah firman Allah. Alqaha ila Maryam, dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Alqaha ila Maryam. Itu kata-kata yang sudah benar. Ruhum wa ruhum minhu, dan roh darinya. Yesus itu roh darinya, ruhum minhu gitu. Roh darinya gitu. Coba baca terjemahannya. Bahasa Indonesianya apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya dikatakan seperti berikut. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Orang Kristen nggak melampaui batas. Terus? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Oh, orang Kristen super benar di dalam menyebut Allah itu. Terus?
Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Benar. Dan ayatnya ada. Ya, dan ini ada kurung yang diciptakan dengan tutup kurung kalimatnya. Nah, itu dalam kurung jangan dipakai. Ya. Kalau kita Berarti, baca. ya, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya. Iya. Oke. Yesus itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini maksudnya, yaitu kalimatnya. Terus? Yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Ya, ini benar. Yesus itu roh Allah. Tadi sudah kita baca ayatnya. Saya sudah tunjukkan apa bedanya Yesus dengan nabi lain. Yesus itu roh Allah, nabi lain roh ciptaan. Terus? Maka berfirmanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah, bukan berfirman. Ya. Nah, cukup. Dan, udah. Jadi surat ke-66 ayat 12 wa nafaha ruhina, kami tiupkan roh kami gitu. Tapi di ayat ini tidak mengatakan tiupan. Dia adalah ruhum minhu. Dia adalah roh Allah. Iya, roh Allah di sini. Our spirit bahasa Inggrisnya, Pak. Our spirit. Our spirit, ya. Our spirit. Oke. Sudah apa namanya? Sudah sinkron antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ini juga kalau orang Islam memahami pasti masuk Kristen gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Abi. Ya, ya. Ya, teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Baik, saya sebelum tutup saya persilakan Pak Jenderal kasih kesimpulan. Silakan. Luar biasa. Dahsyat. Kesimpulannya adalah saya sangat diberkati dan saya yakin saudara-saudara di seluruh dunia akan diberkati. Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe dan share, terutama share supaya kita bisa menolong yang lain-lain yang lagi bingung. Anda yang sedang bingung dengan keimanan Anda, belajarlah dengan jujur dan jangan belajar dengan asumsi, dan tentukan kebenaran Tuhan yang benar. Kebenaran Tuhan yang benar, saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan hal ini, yaitu yang memberitakan salib, ketuhanan dan kemanusiaan. Kalau agama itu hanya menekankan ketuhanan saja, kemanusiaannya tidak, maka itu akan jadi barbar dan akan penuh dengan tipu muslihat. Siapa? Pokoknya siapa saja. Ya, saya tidak mengatakan A dan B. Pokoknya kalau tidak memberitakan salib itu jangan ikuti. Pasti itu tidak manusiawi biasanya, dan pengikutnya akan menjadi tidak punya hati nurani. Terima kasih Abi, luar biasa. Saya berharap tidak bosan-bosan untuk dihubungi Pak Hin yang luar biasa itu. Ya, ini adalah tim sus IKIM di Australia yang dibilang tadi imut-imut, tapi sekarang sudah mulai amit-amit ya, tambah luar biasa. Ya, Tuhan memberkati, kita akan ketemu lagi Abi. Kita pernah ngobrol-ngobrol sudah lama. Boleh. Ya, pernah kok ngobrol, cuma lupa. Ya. Itu tadi kan kepotong, kita mau baca ayat Yakobus 4 ayat 15. Selesaikan dulu. Yakobus 4 ayat 15. Ya. Tadi saya sudah buka tapi saya kepotong. Iya. Enggak apa-apa, silakan. Yakobus 4 ayat 15. Lidzalika yajibu an taqulu insyaallah na'ishu wa na'malu hadza aw dzak. Gitu. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Iya. Ya Allah. Insya Allah ya. Abi ada tulisannya.
insya Allah itu jika Tuhan menghendaki kami. Di Iya. dalam bahasa Arabnya, wa in tasha'u ayyasha Allah. Kalau Allah itu menghendaki maka terjadilah. Nah, kata insya Allah ini perlu saya jelaskan. Kata insya Allah itu untuk hal yang akan kita lakukan. Masalah surga pasti. Masuk surga itu pasti. Itu janji Tuhan. Itu sudah terjadi. Jadi nggak bisa mengatakan insya Allah masuk surga. Salah. Yesus sudah menjanji, siapa saja yang percaya Yesus kepada Yesus Kristus pasti masuk surga. Kenapa? Karena dosanya sudah ditebus. Pasti masuk surga karena dia itu sudah dilepaskan dari belenggu-belenggu itu sehingga otaknya sudah terbuka. Tetapi untuk melakukan sesuatu hal amalia perbuatan manusia itu harus mengucapkan kalau Tuhan menghendaki. Itu tidak salah karena apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa mengatakan pasti kita ketemu nanti suatu saat. Itu pun sebenarnya kesalahan di dalam bahasa. Karena kita tidak bisa memastikan untuk bertemu, untuk melakukan sesuatu hal, bahkan untuk membayar hutang kita. Kita tidak bisa mengatakan pasti saya bayar gitu. Enggak bisa. Boleh mengatakan kalau Tuhan menghendaki. Tetapi namanya hutang itu harus dibayar. Iya, saya juga masalah surga, masalah hal-hal yang Tuhan janji itu pasti kita terima. Nah, itu harus kita klaim pasti Tuhan kasih gitu. Iya. Ya, saya juga mengucap syukur Abi dengan orang sepupu kita sering mengucapkan insya Allah itu sebenarnya udah di Alkitab dahulukan ya kan, sudah ada di Alkitab dahulu ya kan, tapi teman-teman bicara itu sebenarnya mereka memberitakan firman Tuhan juga itu, cuma mereka tidak ngerti itu sebenarnya udah ada di firman Tuhan sebelumnya ya Pak Abi ya. Oke, mari saya tutup acara hari ini. Baik teman-teman, saudara-saudaraku Muslim, sesungguhnya tidak ada, maaf, ya saya ulang, ini saya kata-kata penutup ya, saya ulangi. Bagi saudara-saudaraku Muslim, sungguh tidak ada niat kami untuk mengambil atau menghina kitab kalian. Memang sudah ada bukti sejarah dengan jelas bahwa kitab kami sudah ada duluan sebelum bahkan Islam itu ada, bahkan sebelum Muhammad itu lahir. Ya, hal kedua, memang tidak ada buktinya bahwa Jibril itu adalah Roh Kudus, tidak ada ayatnya satupun. Itu yang ingin kita coba telaah bersama-sama dalam hal ini. Yang ketiga, kami sangat mengucap syukur apapun yang terjadi, kita harus saling menjaga toleransi keberagamaan kita semua supaya Indonesia makin cerdas, makin maju dan makin jaya. Jangan lupa subscribe dan like channel IKIM dan Kanuru Channel, juga Anti Murtad Channel. Insya Allah acara ini menjadi berkat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Hin. Iman Kristen Indonesia menjawab 100% Kristen, 100% Indonesia. Soft way is the best way. Shalom. Shalom.